Bagi Julian Alvarez, sepak bola bukan cuma soal mencetak gol atau mengumpulkan trofi. Di usia 26 tahun, dia sudah merasakan puncak karier bersama timnas Argentina dan Manchester City, namun kini ada satu hal yang terus mendorongnya, mimpi yang belum tuntas. Setelah membantu Argentina menaklukkan Austria dengan skor 2-0 di ajang Piala Dunia 2026, dia buka suara terus terang tanpa basa-basi, "Saya ingin pergi dari Atletico Madrid. Ini bukan soal ketidakpuasan, tapi ini jalan terbaik untuk saya mewujudkan apa yang masih saya kejar." Pernyataan itu langsung meledak seperti bom di tengah hiruk-pikuk bursa transfer musim panas. Sudah bukan rahasia lagi, Alvarez telah berbicara empat mata dengan manajemen Atletico dan menyampaikan niatnya secara jujur tidak ada perselisihan pribadi, hanya perbedaan arah ambisi karier. Penampilan apiknya musim ini menjadi bukti nyata kualitasnya. 20 gol dan 9 assist dalam 49 pertandingan di semua ajang, catatan yang menempatkannya sebagai salah satu penyerang paling konsisten di Eropa. Namun, melepas bintang sehebat Alvarez bukanlah keputusan yang mudah bagi Atletico Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu menolak mentah-mentah tawaran senilai 100 juta euro dari Barcelona, bahkan menepis usulan yang lebih tinggi sebesar 150 juta euro yang diajukan Real Madrid. Posisi Atletico diperkuat dengan klausul pelepasan dalam kontrak Alvarez yang mencapai 500 juta euro, serta masa kontraknya yang masih terikat kuat hingga tahun 2030. Perselisihan makin memanas seiring pernyataan tegas dari Miguel Angel Gil, kepala eksekutif Atletico Madrid, yang disampaikan kepada kantor berita EFE. Ia menuduh Barcelona tidak menghormati posisi klubnya dan mencoba meremehkan mereka. "Barcelona tidak menghormati kami dan seolah menganggap kami bisa diperlakukan sembarangan. Saya merasa kecewa mendengar pernyataan Julian yang disampaikan di waktu yang kurang tepat saat itu adalah momen untuk timnas Argentina dan Lionel Messi. Bukan urusan pribadi dia. Perilaku ini mengingatkan kami pada kasus Nico Williams tahun lalu, di mana Barcelona juga bertindak serupa terhadap Athletic Bilbao," ujar Gil. Ia menegaskan posisi tegas klub, "Julian punya mimpinya sendiri, tapi kami pun punya visi untuk Atletico. Memang dia sudah menyampaikan keinginannya, tapi dia juga sudah mendengar sikap kami dengan sangat jelas. Atletico tidak ingin menjualnya." Selain itu, Barcelona seolah membohongi publik dengan meyakinkan semua pihak bahwa mereka sanggup menyelesaikan transfer ini, padahal sejatinya mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk mewujudkannya. Sebagai bentuk pembelaan, Gil juga mengumumkan langkah hukum yang akan diambil. Dunia sepak bola sudah tahu pola perilaku seperti ini dari Barcelona. Tugas kami adalah menjaga kepentingan klub, sehingga kami akan segera mengajukan laporan resmi ke FIFA terkait pendekatan yang dianggap tidak sah ini. Di tengah ketegangan ini, pendapat Sergio Aguero, legenda Argentina, sekaligus mantan penyerang Barcelona, turut menjadi sorotan. Menurutnya, Alvarez adalah sosok yang sangat cocok dengan gaya permainan tim asuhan Hansi Flick. Tekniknya rapi, pandai membaca ruang kosong, dan kelebihan utamanya adalah fleksibilitas. Dia bisa bermain di berbagai posisi lini depan, baik sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun melebar ke sayap. Hal ini sangat dibutuhkan dalam skema 4-2-3-1 yang sering diterapkan, jelas Aguero. Selain dua raksasa Spanyol tersebut, Arsenal dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan telah menyiapkan tawaran masing-masing. Namun sampai saat ini, masa depan Julian Alvarez masih tergantung pada seberapa keras keinginan pemain itu untuk pindah dan seberapa lunak sikap Atletico Madrid dalam menjaga aset berharganya. Barcelona tahu persis apa yang mereka butuhkan, tapi mereka juga tidak bisa menutup mata pada kondisi keuangan yang harus dijaga ketat. Setelah mengajukan tawaran pertama senilai 100 juta euro yang ditolak mentah-mentah, manajemen Barca mulai menyusun strategi kedua. Kabar yang beredar menyebutkan mereka siap menaikkan angka menjadi sekitar 120 sampai 130 juta euro, tapi bersikeras tidak akan melampaui batas itu. Angka ini masih sangat jauh dari klausul pelepasan 500 juta euro dan juga lebih rendah dari tawaran Real Madrid yang sudah ditolak Atletico sebelumnya. Kenapa mereka tidak berani menawar lebih tinggi? Karena Barca sudah belajar dari pengalaman masa lalu. Beli pemain mahal sampai keuangan terguncang justru akan menghambat pembangunan tim dalam jangka panjang. Meskipun demikian, satu hal yang menguntungkan pihak Barcelona, Alvarez sendiri sudah menyatakan lebih memilih pindah ke Nou Camp ketimbang ke klub lain. Kesepakatan soal gaji dan masa kerja pun dikabarkan sudah hampir rampung secara pribadi. Tinggal satu rintangan terakhir yang paling berat, meyakinkan Atletico untuk menjual ke sesama pesaing di La Liga. Bagi Atletico, menjual ke Barcelona atau Real Madrid sama saja dengan memberi amunisi ke musuh yang akan bertarung memperebutkan gelar juara setiap musim.
Lebih baik tidak menjual sama sekali atau menjual ke klub di luar Spanyol, meski harganya lebih rendah. Hansi Flick sendiri sangat mendukung target ini. Dalam sistem permainannya, dia butuh penyerang yang tidak cuma pandai mencetak gol, tapi juga bisa turun membantu membangun serangan dan beradaptasi dengan berbagai posisi. Alvarez adalah tipe pemain yang pas banget untuk itu. Kalau negosiasi ini akhirnya buntu, Barcelona harus memutar otak lagi. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, satu hal tetap sama. Julian Alvarez masih jadi target utama yang paling diidamkan, walau jalannya terasa terjal dan penuh rintangan. Cerita Marcus Rashford di Barcelona seolah ditulis dengan dua bab yang sangat berbeda. Bab pertamanya terasa manis. Dia datang dengan status pinjaman, langsung menunjukkan kualitasnya, mencetak 14 gol di berbagai kompetisi, dan ikut membawa Barca meraih gelar juara La Liga musim 2025-2026. Dia nyaman, pelatih puas, dan supporter juga menyukainya. Tapi bab kedua berubah jadi rumit saat waktunya memutuskan untuk tetap bertahan atau pulang ke Manchester United. Tembok utama yang menghalangi adalah harga. Manchester United mematok biaya permanen sebesar 35 juta pound sterling, angka yang terasa cukup berat untuk kondisi keuangan Barcelona. Beban makin terasa setelah Barca lebih dulu mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United senilai 70 juta pound sterling. Banyak yang mengira kesempatan Rashford sudah habis dan dia harus segera mengemasi barangnya. Namun, di dunia sepak bola, harapan sering datang dari arah yang tak terduga. Kabar terbaru menyebutkan Barcelona punya rencana licik tapi masuk akal, menjual salah satu pemain yang tidak lagi masuk prioritas untuk mendapatkan dana tambahan. Nama Rafinha muncul sebagai opsi utama. Penyerang asal Brasil itu dikabarkan mendapat tawaran menggiurkan dari klub-klub di Arab Saudi yang sanggup membayar sampai 50 juta pound sterling. Jika transaksi itu berjalan lancar, uang hasil penjualannya bisa langsung dipakai untuk menutupi biaya pembelian Rashford. Ini aturan main yang harus dijalani Barca, wajib menjual aset dulu sebelum membeli yang baru supaya tetap mematuhi regulasi keuangan kompetisi. Dari sisi Rashford sendiri, dia jelas ingin tetap tinggal. Dia sudah menemukan irama permainan yang pas di bawah asuhan Hansi Flick, tapi sampai sekarang nasibnya masih menggantung. Apakah dia akan jadi bagian dari masa depan Barca atau hanya menjadi tamu yang datang dan pergi membawa kenangan manis? Semua tergantung pada kesepakatan yang bisa dicapai kedua klub. Barcelona tidak mau bermain dengan nasib semata. Mereka sadar betul bahwa perjuangan merekrut Julian Alvarez itu seperti mendaki gunung yang terjal bisa sampai ke puncak, tapi juga bisa tergelincir kapan saja. Maka dari itu, manajemen sudah menyiapkan rencana cadangan yang matang. Posisi penyerang tengah harus segera terisi, mengingat kontrak Robert Lewandowski akan habis per 30 Juni 2026 dan dipastikan tidak diperpanjang lagi. Di urutan teratas daftar opsi kedua ada nama Benjamin Sesko dari Manchester United. Pemain asal Slovenia ini baru satu musim membela Setan Merah dan sudah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 12 gol. Postur tubuhnya yang tinggi, kemampuan melompat dan menyundul bola yang bagus, ditambah pergerakan yang cerdas dianggap cocok untuk menggantikan peran Lewandowski. Keuntungannya lagi, harganya diperkirakan lebih masuk akal, sekitar 76,5 juta euro sesuai dengan biaya yang dikeluarkan MU saat membelinya dari RB Leipzig setahun lalu. Selain Sesko, ada dua nama lain yang masuk dalam daftar pengawasan ketat. Pertama adalah Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund, penyerang yang punya naluri mencetak gol tajam dan terbukti tangguh di Liga Jerman. Kedua adalah Karel Eta Eyong dari Levante, pemain muda yang sedang berkembang pesat dan punya potensi jangka panjang. Strategi ini menunjukkan bahwa Barcelona tetap berjalan dengan kepala dingin. Mereka ingin pemain kelas dunia, tapi tidak rela mengorbankan kesehatan keuangan klub hanya demi satu nama besar. Kalau Alvarez akhirnya tak bisa diboyong karena harga yang tidak masuk akal, maka mereka akan beralih ke opsi yang lebih realistis. Bagi Hansi Flick, yang terpenting bukan sekadar nama yang terkenal, tapi sosok yang bisa langsung masuk ke dalam sistem permainan dan memberikan kontribusi nyata di lapangan.